Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dineka Safitri dengan NIM H1B1200012 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Yang pertama, ada beberapa pemikiran politik yang sempat mengemuka di Indonesia: nasionalisme, sosialisme, Islamisme, dan komunisme. Jelaskan poin dari masing-masing pemikiran ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang pertama, ada nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa ini sangat berhubungan dengan rasa patriotisme atau bisa disebut dengan rela berkorban. Negara kita sedang memerlukan perubahan mental dalam pemikiran kita dan wawasan kita untuk bisa mentransformasikan diri menuju sebuah bangsa yang maju. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus pandai, cerdas, dan cermat dalam merespon dinamika perubahan lingkungan eksternal secara lebih sistematis dan lebih intelektual. Nasionalisme dalam era kini secara pemikiran lebih terbuka dan memperkaya diri terhadap nilai-nilai luar yang mempercaya nilai-nilai kebangsaan dan menambah pengembangan diri dalam nilai peradaban sehingga menjadikan bangsa nasional yang maju. Keterkaitan nasionalisme dalam masyarakat sangat erat kaitannya seperti kebangsaan, pertahanan, dan gotong royong. Modal nasionalisme yang kuat dan sadar akan rasa kebangsaan serta didukung dengan gotong royong yang masif dengan pemikiran yang berlandaskan semangat Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia akan berada dalam posisi lebih atas dibandingkan negara berkembang lainnya. Yang kedua ada sosialisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi yang kepemilikannya kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang lain menjadi egois dan merusak harmoni masyarakat. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi rakyat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Sosialisme menuntut semua lapisan masyarakat, semua lapisan untuk menikmati hak yang sama dan untuk menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan umum dalam ekonomi. Sosialisme juga percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama sosialisme yakni kesetaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Sosialisme percaya bahwa sifat moral manusia itu baik, sifatnya adalah harmoni dalam tatanan sosial. Ketiga ada Islamisme, yaitu kepercayaan agama yang ikut membangun kesejahteraan masyarakat. Ketertiban agama dalam isu kesejahteraan bukan hanya dalam hal pendidikan, bahwa lembaga amal juga cukup mendominasi di sektor penting dalam masyarakat. Valikul mendeteksi ada dua konteks yang melatar belakangi fenomena tersebut. Yang pertama, yaitu berasal dari Islam itu sendiri. Hal itu juga ditambah dengan keambigusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, berasal dari kondisi sosial Indonesia di mana tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Hal ini ditandai dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan angka kemiskinan mencapai 28 juta jiwa atau 15% dari total populasi di Indonesia. Keadaan ini yang dipaparkan dengan legitimasi komposisi negara dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Realitas inilah yang mendorong peran lembaga amal Islam dalam melakukan perbuatan baik untuk kepentingan umum. Yang keempat itu ada komunisme. Di Indonesia, paham komunis dianggap salah
Mungkin karena Orde Baru membuat image komunis itu penjahat, orang-orang jadi insecure dan terlalu relatif sama PKI dan apapun yang berbau komunis termasuk lembaga Palu Arit. Namun, apapun semua persoalan yang melatar belakangi peristiwa ini banyak dikaji terus dan didiskusikan menurut politik yang selalu aktual dan akan selalu up to date. Dalam mewujudkan dan bentuk merawat Pancasila dalam masyarakat yang semakin menuntut meningkatkan kesejahteraan sebagaimana yang diamankan dalam Undang-Undang 1945. Sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat yang disebabkan oleh karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran politik, peran pemerintah dewasa ini oleh sebagian masyarakat dirasakan belum optimal dalam merawat Pancasila, bahkan terkesan jalan di tempat. Generasi muda milenial mungkin banyak yang tidak mengetahui atau bahkan paham dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Akibat paham-paham lain seperti ideologi komunis sangat rentan untuk bangkit kembali dan mengancam ideologi Pancasila. Karenanya banyak generasi muda kita akan terhapus ingatannya terhadap peristiwa tersebut, sehingga akan mudah terpengaruh dengan simbol-simbol ideologi komunis dengan gaya barunya yang dianggap sebagai sebuah tren kekinian. Kondisi ini yang dapat memudahkan lahirnya neo-ideologi komunis dan dapat mengancam keberadaan ideologi Pancasila. Soal kedua ada kekhawatiran terjadinya pergeseran pemikiran politik Islam ke arah sekularisme terasa sejak Orde Baru, kemudian bergeser ke arah fundamentalisme pada pasca Orde Baru. Dewasa ini ada kecenderungan ke arah radikalisme. Dalam kaitan dengan isu-isu tersebut, dijelaskan secara ringkas hubungan pemikiran politik Islam dengan modernisasi. Hubungan antara agama Islam dengan modernisasi politik di era reformasi. Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah pada negara sekuler. Hubungan agama dengan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya berintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratis beri implikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah, agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusivisme dalam masyarakat. Soal ketiga, jelaskan apa saja pemikiran politik yang bertentangan dengan nasionalisme ala Soekarno dan siapa saja tokoh-tokohnya. Pemikiran politik menurut Soekarno yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia adalah munculnya konsep pemikiran politik tentang Nasakom, Nasasos, dan gotong royong. Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia, yaitu TNI, kelompok Islam, dan komunis. Nasasos yaitu nasionalisme, agama, dan sosialis adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep Nasaskom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih bervariasi ke partai komunis. Untuk menghindari adanya kesan bahwa Soekarno ada di balik komunis, maka ia melahirkan konsep baru yaitu Nasasos. Konsep berikutnya yang dikembangkan oleh Soekarno yaitu konsep gotong royong. Gotong royong menurut Soekarno sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia.
gotong royong sudah menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Konsep ini menurut Soekarno akan menjadi ciri kemandirian bangsa. Maju mundurnya bangsa Indonesia tergantung pada bangsa itu sendiri, tanpa tergantung pada bantuan asing yang dikenal dengan sebutan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan Bernhard Dahm bahwa Soekarno menjelaskan tidak ada tempat bagi kepercayaan bahwa pihak penguasa akan memberikan kepada mereka ruang gerak untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Artinya, Soekarno tidak ingin memberi kesempatan kepada bangsanya sendiri untuk tergantung kepada bangsa lain. Jati diri bangsa serta maju mundur bangsa dalam pandangan Soekarno adalah dengan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Tokoh-tokohnya yaitu ada Ibrahim Datutan Malaka, Kartosuwiryo, Musso, Kiai Haji Buya Hamka, dan Muhammad Hatta. Baiklah, soal keempat itu jelaskan perkembangan pemikiran politik di Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga sekarang. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sekali. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang, di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia didorong untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak surat. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat. Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sebagai untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar penting. Ikhtisar struktur politik Indonesia, di mana sistem politik Indonesia saat ini membahas topik-topik termasuk peran agama dalam mengambil kebijakan politik dan keterangan pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kegiatan ini, masa prakolonial Indonesia, sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan, di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai keterampilan tertentu dan karisma, dan juga menyatakan diri sebagai seorang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural, serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja. Yang kedua ada masa penjajahan Indonesia, kedatangan bangsa Eropa yang terkait dengan potensi menjanjikan, yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan orang Portugis dan khususnya orang Belanda berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi politik yang berpengaruh dalam mampu mendominasi kepulauan serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru. Masa Orde Lama atau masa Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia, yakni ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dalam masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan dan pada pertengahan tahun 1960. Orde Baru, yaitu di mana Orde Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia,
berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960-an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Indonesia selama lebih dari 30 tahun, dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan, namun juga oleh penindasan dan korupsi. Namun ketika ekonomi domestik, dasar legitimasi kekuatannya runtuh pada tahun 1990-an, Soeharto cepat kehilangan kendali kekuasaan. Reformasi Indonesia setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan, lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode reformasi, tak hanya ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke dalam pembatasan kekuasaan presiden, namun juga ditandai oleh kesinambungan, misalnya korupsi, kemiskinan, dan pengelompokan modal di kalangan atas. Kabinet Indonesia sekarang itu Presiden kita Joko Widodo yang dinamai Kabinet Kerja yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan akan memerintah sampai dengan tahun 2019, dan kini beliau memerintah lagi di 2 periode hingga 2024. Soal kelima, ada pergerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru mengubah tradisi politik Indonesia bergeser menjadi demokrasi politik yang institusional. Apakah pergeseran tradisi politik tersebut akan berdampak yang lebih jauh, lebih baik, atau kita tetap kembali menggunakan tradisi politik di zaman Orde Baru atau sebelumnya alias Orde Lama? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, demokrasi politik yang konstitusional itu lebih baik karena demokrasi jenis ini melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta bersandar pada negara hukum. Jadi pemerintah tidak bisa semena-mena atas kekuasaannya seperti di masa Orde Baru atau di masa Orde Lama. Sekian jawaban dari soal UAS yang Bapak berikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.